Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz dan kita masuk lagi ke segmen obeng. Jadi segmen obeng ini, Pak Sinta, dulu kan kita pernah bahas di Prolevo Channel ya. Yes, betul. Di Prolevo Channel udah lama nggak bikin. Akhirnya kita lanjutkan di channel Om Faiz. Nah, mulai dari episode 78. Sekarang kita udah episode ke-81 nih. Yes. Ke-81. Terakhir kita bikin obeng itu sama Honda Ciputat, spesialis Honda Ciputat. Yes. Itu 2 tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu, betul. Episode 75. Nah, yes. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh tuh link videonya ada di situ. Dan hari ini kita akan bahas Honda lagi bareng Pok Sinta. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Om. Sehat. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Amin. Kita tema kali ini adalah membahas khusus Honda HR-V Gen 1. Yes. Bukan Gen 1 sebetulnya ya, dulu build up ya. Gen 1 betul. Itu yang kotak itu kan. Ya. Pokoknya Honda HR-V yang tahun 2015. 2015 kan. Sampai ke sini. Ya. Nah, kita bahas itu ya. Simak sampai habis. Oke. Oke, Pok Sinta. Yes. HR-V itu kalau menurut saya termasuk salah satu mobil Honda yang paling sukses. Betul. Bekasnya aja masih tinggi banget. Betul. Bekasnya tinggi. Tahun 2000, taruhlah 2018 itu masih 200-an gede ya? Masih di atas 200. Di atas 250 bahkan? Iya. Iya kan? Betul. 275. 275-an. Ya. Nah, kira-kira pandangan Pok Sinta Honda HR-V ini kenapa bisa sefavorit itu gitu? Kenapa bisa banyak banget peminatnya? Opini aja. Satu, dia aerodinamis ya, maksudnya mobilnya kecil tidak. Desainnya keren lah ya. Ya, kecil tidak, besar enggak. Ya maksudnya compact semuanya. Dari fitur juga bagus, dari mesin juga oke. Mesinnya oke. Ya, keren. Ground clearance juga cukup lah ya. Ya, betul. Betul. Jadi mungkin banyak pengguna Jazz beralih ke HR-V karena ground clearance itu. Bisa juga sih. Enggak juga. Mereka sudah punya apa ya namanya? Pasarnya masing-masing. Ya, betul. Oke. Yang suka Honda Jazz ya Honda Jazz. Yang suka mobil rada gedean dikit, ya betul. HR-V, yes. Oke. Nah, HR-V ini kan udah mengaspal, udah lama nih di Indonesia. Itu pasti udah mulai banyak jajan dong ya. Udah mulai ada perbaikan-perbaikan sedikit. Secara umum garis besarnya HR-V ini kan ada dua tipe ya? Betul. Ada yang 1500. Ada yang cc 1500. S sama E kalau nggak salah. Ya. Terus ada yang 1800. 1800 itu Prestige. Prestige, betul. Yang ada sunroofnya. Betul. Oke. Perbedaan di mesin udah pasti beda. Tapi untuk cc ya, betul. Beda. Kalau transmisi sama kaki sama? Sama. Semuanya sama. Semuanya sama? Ya. Beda. Paling di fan belt kali Om ya. Beda tipe, beda cc, itu fan beltnya berbeda. Fan beltnya beda. Ya, itu aja sih, tapi selebihnya. Di mesin aja lah ya pokoknya. Betul, ya. Betul. Bedanya. Overall semuanya. Kaki sama berarti? Sama. Transmisi sama, Betul. CVT ya. CVT dengan ada steptronicnya. Dia ada pedal shiftnya ya? Ada. Ada pedal shiftnya. Asik tuh buat main-main tuh. Oke. Sekarang banyak kita nih ya kan yang pengen beli HR-V baru masih belum kesampaian ya kan. Pilihannya kan second lah ya, lumayan lah, hemat 100-200 juta. Betul. Itu ada juga yang masih nanti ngerawatnya gimana ya, kan umurnya udah di atas 5 tahun ya kan. Nih di sini saya mau bahas satu persatu ya, boleh ya? Boleh. Nanti kita bahas satu persatu apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu, atau yang biasanya orang-orang takutkan tentang Honda HR-V. Mulai dari mesin. Mesinnya HR-V ini yang 1500 itu sama nggak sih dengan Jazz GK5? Sama.
Sama? Sama. Berarti bandelnya sama? Bandelnya sama, betul. Itu kan nggak ada isu ya mesinnya? Nggak ada sih selama ini. Masih oke-oke aja. Kalau garis bawahi lagi. Pemakaian, lalu perawatan. Kalau pemakaiannya benar, perawatannya benar, bandel dia. Mesin itu bandel. Betul. Jadi tapi, mesin 1500-nya ini sama dengan Jazz GK5. GK5, betul. Oke. Mesin berarti perlu tune up. Betul. Ganti oli rutin. Ganti oli rutin, busi ganti. Kalau bersihin ruang bakar perlu juga? Itu perlu minimal per 1 tahun lah. 1 tahun sekali, ruang bakarnya dicek. Betul, ya. Betul. Di sini bisa ya, di spesialis Honda Ciputat ya? Bisa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, spesialis Honda Ciputat ini alamatnya di Jalan Pinang Raya Dalam. Betul. Di Pamulang ya? Pamulang. Di Pamulang. Dekat Unpam. Dekat Unpam. Yes. Atau kalau mau kontak nomornya Posinta, ada di kolom deskripsi ya. WA aja kalau mau janjian servis. Baik. Berarti mesinnya HRV ini nggak ada masalah lah ya? Normal-normal aja. Normal aja. Spare partnya mahal nggak sih? Enggak. Masih kategori filter gitu kan rutin ganti tuh. Kategori masih bisa, masih oke lah. Masih standar ya? Standar lah. Sama berarti kayak Jazz ya? Sama. Sama. Soalnya mesinnya sama. Nggak usah pusing. Nggak usah khawatir tentang mesin. Oke. Jadi singkat banget ya, mesin udah aja nih? Iya. Udah, oke. Kita lanjut ke transmisi. Yes. Nah, ini transmisinya CVT. CVT dia. Honda itu bikin CVT kayaknya duluan ya. Waktu mobil lain belum pada CVT, Honda udah bikin tuh. Betul. Mulai dari GD3, Jazz. Yes, betul. Udah CVT. Tapi Jazz GE8 itu AT lagi ya? AT, betul. AT, GK5, CVT lagi. CRV, ada yang AT, ada yang CVT. CRV Gen 3 itu AT? AT. AT. Gen 4 ke sini CVT lagi? Ada yang CVT, ada yang AT. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, CVT-nya HRV ini gimana? Bandel nggak sih? Bandel, Om. Bandel? Bandel. Dibanding CVT Honda yang sebelumnya, misalkan Mobilio? Mobilio beda? Kalau beda, Om. Mobilio itu apa ya? Kemarin itu sering kejadian di bengkel itu ya rusak, Om. Rusak. Ya, tapi tetap balik lagi ke pemakaian. Dia nggak pernah ganti oli, dia nggak pernah tune up. Giliran ke sini, aduh, amburadul ya. Gitu. Tapi memang tipenya beda atau gimana? Tipenya beda. Tipenya beda. Iya. Pertama konstruksinya dulu beda nih ya. Iya. Jadi kalaupun pemakaiannya sama pun, tetap awetnya beda dong. Betul. Karena kan tipenya beda. Betul. Nah, HRV sendiri itu tipe yang lebih awet berarti? Betul. Lebih awet. Selama menangani HRV beberapa tahun ini, kan banyak nih pasien masuk HRV. Pernah nggak sih kerusakan yang berat di CVT? Kalau saya selama beberapa tahun ini belum sih. Kecuali kemarin, ya itu musibah ya, Om ya. Kena banjir, itu kan musibah ya, bukan perawatan. Kalau banjir kan engine berarti? Betul. Tapi yang normal-normal pemakaian itu CVT belum ada yang jebol nih? Belum. Oke. Rata-rata orang-orang HRV itu apa ya? Unik ya, maksudnya mereka benar-benar merawat mobilnya tuh ya mungkin karena kategori masih mahal kali ya, Om ya. Iya. Mereka merawatnya masih apik-apik semua. Apik. Betul. Istilahnya itu aware sama mobilnya. Betul. Cinta sama mobilnya. Peduli sama mobilnya, betul. Oke, jadi penggunanya juga ya pengaruh ya. Jadi betul, Om. Kalau teman-teman misalkan mau cari HRV bekas, ya insya Allah CVT-nya masih sehat lah ya. Ya, betul. Oke, CVT berarti nggak ada isu. Yang penting ganti oli. Ganti oli mesin, oli matic. Oli CVT-nya ini khusus lah ya. Harus kalau HRV itu CVT, dia kan CVT. Dia pakai HCF2. Oke. Ya. HCF2. Fluidnya tetap CVT. Olinya khusus ya. Jadi Honda. Oli CVT sama oli AT itu beda ya? Beda. Jangan sampai diisi oli AT. Nah, kalau diisi udah jebol deh. Nah, hati-hati tuh. Sangat pengaruh oli matic.
jangan salah. Jangan salah, Betul. Matic CVT sama Matic AT itu olinya beda. Betul. Pengaruhnya itu aja ya? Oli CVT-nya ada filternya nggak sih? Dia ada. Di dalamnya? Ada. Itu juga rutin ganti juga atau dibersihin aja? Kalau filter oli yang di Matic sih, itu jarang kotor ya Om ya. Jarang kotor. Dibersihin aja? Dibersihin aja bisa. Oke. CVT-nya bandel? Bandel. Betul. Oke, mesin bandel, CVT bandel, makanya harga jualnya tinggi ya. Betul. BBM irit lagi. Wah, termasuknya betul. irit lah ya. Irit Om, SUV benar. ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke sistem pendinginan kabin, AC. Yes. AC-nya HR-V ini gimana? Sering ada keluhan atau enggak? Kalau menurut saya ya, pribadi saya ya, saya juga pemakai kan ya. Oke. Saya pemakai. Untuk AC dingin. Oke. Satu kabin kena semua. Ya. Untuk kerusakan, karena saya juga pengguna terus, kita perawatannya juga rutin ya, alhamdulillah saya pakai udah hampir 2 tahun, nggak ada masalah. AC-nya aman ya? Ya, asal itu dirawat. Setiap per 6 bulan itu sirkulasi kayak freon, evaporator cuci. Iya, selama semua itu dilaksanakan dengan benar, insya Allah awet. Oke, jadi konstruksinya juga udah bagus ya. Betul. Konstruksinya udah bagus. Nah, masalah-masalah yang sering dihadapi pengguna yang mulai muncul itu biasanya apa di HR-V? Biasanya apa nih? Kaki-kaki atau apa nih? Yang umum dulu deh, yang umum dulu. Misalkan nih, datang dulu. ke sini itu kenapa gitu. Sebelum kita ke kaki-kaki ya, soalnya ini kaki-kaki semua nih. Siapin cemilan dulu. Aduh. Kalau semuanya, kalau umum dulu secara nih. umum biasanya kalau dari ada mesin. indikator overheat kah atau apa? Overheat nggak ada? Overheat saya jarang, belum. Karena masih, ya belum ada. Oke. Karena mereka masih apa ya untuk ganti coolant segala macam, mereka masih rutin lah ya. Bagus. Aware. Dan pemilik HR-V ini bukan orang pertama punya mobil biasanya ya. Betul. Jadi lebih paham cara merawat mobil. Betul. Terus biasanya itu koil, busi. Koil, busi. Nah, itu yang biasa. Usia lah ya. Usia, betul. Usia. Kalau kan dia kan udah ABS kalau nggak salah ya? Sudah ABS. Sudah ABS. VSA. Ada VSA. Ada IPS, mereka satu modul itu. Satu modul. Itu pernah ada yang error? Saya pernah menangani error, nyala semua Om. Nyala semua tiga-tiganya? Tiga-tiganya. VSA, ABS, sama IPS. IPS? Yes. Oke. Ini modulnya jadi satu? Modulnya jadi satu. Berarti yang mengatur ABS, terus mengatur VSA itu Vehicle Stability ya? Betul. Nah, biar bisa tetap stabil pada saat bermanuver. Betul. Terus sama IPS-nya itu modulnya jadi satu. Betul. Nah, errornya itu biasanya kenapa? Errornya kadang ya mungkin satu kelistrikan, kadang kelistrikannya Om ya, kelistrikan error. Kadang mereka ngejumper apa akhirnya kena ke ke kelistrikan, entah ke ECU, entah ke modulnya. Nah, kedua mungkin ada sensor dia punya sensor ABS, entah putus, entah kenapa, itu harus kita scanner dulu. Dilihat dulu dari scanner entah dari jalur modul, entah dari jalur sensor. Tetap harus satu-satu kita lihat. Berarti dicek dulu. Betul. Pakai scanner. Itu penyebabnya bisa macam-macam. Betul. Bisa karena penggunaan atau salah setting atau gimana? Kalau rusak biasanya ya itu tadi kok bisa konslet, bisa juga penggunaan atau bisa kita sporing dulu karena dia nyari centering ban depan sama ban belakang. Ya. Kalau nggak center juga itu nyala? Nyala bisa. Jadi belum tentu rusak ya? Belum tentu. Jadi ada indikator VSA nyala, itu belum tentu rusak. Bisa jadi belum. Saya dulu pernah punya customer, dia punya HR-V, cuman dia mau diceperin Om. Ceperin, Iya, nyala semua. Oh gitu. Gitu, nyala semua, nggak bisa. Dia punya standar. Gitu. Jadi pada saat dibalikin standar lagi, aman, mati lagi. Aman, betul. Nah, itu modulnya berarti satu kesatuan tuh? Iya, betul. Ada nggak sih yang modulnya sampai rusak gitu? Memang rusak modulnya? Ada Om. Ada? Ada. Itu harus diganti atau di repair bisa? Kalau kemarin kita tawarin ganti.
Cuman karena harganya lumayan tinggi. Lumayan itu berapa? Kisaran di atas 10. Di atas 10. Yes. Modul itu ya, modul VSA, ABS dan IPS. Yes. Oke. Jadi saya bilang mending di servis. Tapi dia nggak mau, dia maunya ganti, akhirnya tetap mungkin ganti. Dia mau nabung, mungkin nanti dia kesini lagi untuk ganti. Oh gitu. Oke. Tapi di servis pun sudah ada yang bisa servis. Sebenarnya di servis pun bisa. Sudah ada yang bisa servis itu. Cuman harganya nggak beda jauh, Om. Nggak beda jauh? Iya. Oh, servisnya jutaan juga? Betul, karena memang ratusan susah. Ribu. Betul. Oke, jadi lebih baik ganti. Betul. Kalau dikembalikan lagi lah ya? Betul. Oke, jadi kalau kelistrikan, modul-modul dan lain-lain itu ya? Paling ya, indikator ABS nyala atau tiga-tiganya nyala? Betul, tiga-tiganya. Itu kadang-kadang satu doang nyala atau memang barengan terus itu nyalanya? Biasanya barengan, Om. Biasanya barengan. Karena modulnya satu. Satu, iya. Oke. Barengan semua nyala. Tuh, kelistrikan HRV. Tapi jangan khawatir, bisa jadi. Aman, Mas. Bisa jadi karena salah setting. Salah setting ban. Bannya entah ada yang ke kiri, ke kanan, makanya harus sporing. Sporing, balancing biar centering. Oke, kita jadi tahu ya. Nah, berikutnya nih, yang paling sering dibahas sama netizen. Kaki-kaki. Yes. Kaki-kaki. Kaki-kakinya HRV itu, dia kan tinggi ya. Betul. Komponen kaki-kaki seperti yang kita sering bahas di segmen obeng itu ada, kalau dari roda kemudi itu motor IPS terus ke sini ya. Ya, rekstir. Ke rekstir. Dari rekstir menggerakkan ini. Long terot dan terot. Long terot dan terot. Yes. Terus ini ada link stabil. Link stabil. Ada karet support. Terus kalau yang ini karet support shock. Yes. Terus kalau di tumpuan rodanya ada shock breaker. Shock breaker. Yes. Shock breaker. Oh, ini yang didorong sama. Enggak, ini mah cuma untuk pengait ABS aja. Oh gitu. Oke. Ini shock breaker. Ya. Terus ada lower arm juga. Yes, ada sayap. Kaki-kakinya HRV ini sama nggak sih sama Jazz? Kalau mesinnya sama? Kalau sama Jazz beda. Beda lah ya. Beda. Karena tinggi ya. Betul. Ada bagian nggak yang sama? Misalkan rekstirnya sama nih sama Jazz? Rekstir sama kayaknya deh kalau rekstir. Cuman long terot beda. Oke, sampai rekstir sama. Ya. Karena berarti Jazz GK5 itu modulnya sama tuh? Modulnya dia di atas, dia udah nggak pakai modul, dia cuman rekstir aja panjang. Oh gitu. Oke, ini kan rekstir nih. Yes. Berarti kurang lebih sama kayak GK5. Ya, betul. Oke, rekstirnya ini ada masalah nggak? Kadang bosing ya Om. Bosing? Iya. Oblak? Oblak. Gejalanya apa tuh? Gluduk-gluduk. Gluduk-gluduk? Iya, jadi harus siap payung. Oh, jadi HRV bunyi gluduk-gluduk itu nggak normal? Nggak normal. Karena normalnya senyap? Harusnya senyap. Harusnya senyap? Ya. Oke, berarti ada yang masalah kalau gluduk-gluduk? Betul. Masalahnya apakah mayoritas di rekstir atau komponen-komponen yang lain juga? Kalau gluduk-gluduk itu kita harus tetap buka ban Om. Kita harus cek satu-satu komponen-komponen ini dari terot, dari long terot, nih. dari link stabil, dari benturan shock breaker gitu. Tapi kebanyakan yang rusak itu rekstir. Karena mungkin tumpuannya berat kali ya Om ya. Tumpuannya berat. Betul. Dan ukurannya sama kayak Jazz. Betul. Betul. Kebanyakan di rekstir. Rekstir. Nah, rekstir ini kalau misalkan rusak, itu berarti opsinya bisa ganti, harus ganti atau bisa diperbaiki? Bisa direkondisi Om. Bisa direkondisi. Bisa diperbaiki. Betul. Kalau ganti berapa? Harga rekstirnya HRV? Kisaran 7.500.000. 7.500.000. Original Honda. Original. Cuman kalau di Hondanya mungkin di atas itu kali ya Om ya. Oh gitu. Kalau di dealer di atas itu. Betul. Tapi di sini pernah ganti rekstir ori? Sering. Sering. Oh berarti banyak dong ya? Ya banyak. Masalah kayak kaki. Masalah rekstir HRV. Betul. Oke. Kalau ganti 7,5 itu baru semua berarti. Betul. Segini nih ya? Ya. Segini. Oke. Nah, kalau diperbaiki, apa yang diperbaiki? Kalau diperbaiki, bosing paling. Bosingnya mereka oblak.
Bushingnya kan bushingnya ada di dalam, Om. Plastik ya? Plastik apa iya. teflon ya? Oh, saya nggak pakai teflon, saya pakainya bushing ori. Bushing orinya. Iya, betul. Oke. Bushing ori, karena apa? Kalau bushing ori itu dia punya, kalau teflon itu kan kayak pipa ya, Om ya. Iya. Itu bikin as ini nih jadi baret, Om. Karena dia harus ngepres banget. Sedangkan kalau bushing itu dia harus ngeper, Om. Oh, dia jadi kalau ketika gerak dia ngeper, dia ada dudukannya. Iya. Gitu. Jangan pakai teflon. Oke. Jadi Rextirnya HRV ini bisa ganti bushing-bushingnya, bahkan bushing orinya dijual. Ada. Oke. Nah, di sini bisa nih. Bisa. Ganti pakai bushing ori semua. Betul. Berapa biayanya? Harganya murah, Kom. 850.000 aja. 850.000? Yes. Udah termasuk ongkos jasa bongkar. Oke. Naik, pokoknya terima beres. Nah, hanya Rextir ya. Hanya Rextir. Ya. Kalau hanya Rextir ya. Ya. Jadi teman-teman kalau yang pakai HRV nih, kalau ternyata gluduk, bawa aja ke sini. Boleh. Nanti dicek. Boleh. Kalau seandainya yang rusak itu bagian Rextir aja, ongkos perbaikannya 850, betul. Oke. Dibanding ganti baru 7,5 juta. Betul. Oke. 10 kali lipat itu ya. Karena kalau gantinya pakai bushing ori ya lumayan lama juga ya. Lumayan lama, betul. Oke. Karena dia ngeper terus, Om, dudukannya. Jadi nggak kaku. Iya, kaku kalau benar. teflon itu dipaksa dipres. Betul, dipres dan itu bikin. Biasanya setirnya juga agak berat jadinya kalau pakai teflon. Kalau pakai teflon iya, kan? benar. Tapi kalau pakai bushing ori enggak. Kalau pakai bushing ori itu sama dengan aslinya. Ya. Oke. Asal jangan sudah direkondisi di tempat lainnya, sudah menggunakan teflon itu sudah susah, Om. Oh. Iya. Karena sudah berubah ya. Karena sudah berubah bentukannya dari apa tuh namanya? Oke. Asnya pun pasti baret. Kalau sudah baret udah aduh ampun. Kita harus mikir nih gimana caranya supaya setir enteng, enak, nyaman. Oke. Jadi kalau udah pernah direkondisi pakai teflon, kalau datang ke sini rekomendasinya ganti. Kita usahain dulu. Jangan. Kalau ganti kasihan, Om. Aduh mahal. Oke. Tapi dicek dulu lah ya. Kita pasti cek dulu. Kita turunin. Ada yang berubah. Betul. Biasanya itu lebih susah ya kalau udah habis bekas teflon ya. Betul. Karena sudah dirombak-rombak biasanya mereka ganti teflonnya terus diganti settingan itunya. Kan dia ada settingannya, Om ya, buat muter. Itu biasanya aduh. Tapi tetap kita harus bisa ditangani, tapi nggak 850 itu. Nggak juga, sama, Om. Sama segitu. Yang penting belum rusak aja ya. Yang penting bisa diperbaiki. Betul. 850.000. Oke. Ternyata murah ya. Pokoknya yang terbaik. Mobilnya mahal, spare partnya murah. Betul. Oh, karena spare partnya murah, mobilnya jadi mahal. Harga bekas ya. Oke. Aduh. Jadi terjaga. Oke. Ya, betul. Ini karet support shock. Yap. Sering kena juga? Sering itu. Kalau soknya mati, ya? usia betul. Karena kan karet ya, Om ya, ketimpa. Terutama kalau soknya mati? Betul. Oh, jadi ini rusaknya itu terdampak akibat dari ini? Soknya lemah. Soknya lemah? Yes. Oke. Ini dulu deh. Ini kan kelihatannya, ini karet kan ya? Betul. Mahal nggak sih spare part Honda? Murah, Om. Orinya berapa? Orinya sepasang 500. Sepasang kiri kanan? Kiri kanan. Oke. Nah, tadi kan penyebabnya kemungkinan dari soknya. Betul. Berarti kalau soknya normal ini bisa agak awet. Agak awet. Tapi kalau soknya udah bermasalah, ini cepat jadinya. Iya, betul. Oke. Soknya ini masalahnya biasanya apa? Ya faktor usia, Om ya. Bocor, bantingannya bocor bisa. Bocor bisa, bantingan kalau Om tekan, asnya dia akan lama naik. Itu sudah lemah berarti. Oke. Ini shock absorber. Ya, betul. Shock absorber. Di sini ada per ya? Ya, betul. Ada per. Nah, kalau shock ini, ini nggak naik-naik. Oh, ini. Oh, itu masih bagus. Masih bagus ini? Masih bagus itu. Oke. Masih bagus. Kalau Om tekan nggak naik, udah mati berarti. Oke. Nah, kalau shock ini udah nggak normal, sebaiknya ganti. Ganti, Om. Mahal nggak? Kalau depan kisaran 2 juta sampai 2,5 juta. Itu sepasang? Sepasang. Kiri kanan? Betul. Oke.
Shock. Yep. Nggak mahal ya? Enggak, murah. Oke. Itu ori. Ori benar. Ori. Nah, sebaiknya ganti ya, karena akan Kalau rusak. sok ganti, ban. Hah? Ban akan rusak. Ban juga rusak. Iya, karena dia kan puterannya, dia kan. Jadi kemana-mana nih ya? Kalau sok kemana-mana Om. Mana-mana ke sini. Bisa nyebabin lower arm jadi rusak. Lower arm juga. Iya, karena tekanannya kan nggak jadi nggak rata Om. Oke, Ban ini lower juga arm nih rusak. teman-teman. Yep. Lower armnya rusaknya apanya biasanya? Biasanya ball joint, Ball jointnya. bushingnya. Oke, ini ball jointnya nih. Yes. Ball jointnya ini busing-busingnya. Ya betul. Lower armnya sendiri ada yang patah atau bengkok nggak sih? Pernah nemuin nggak sih? Kalau dia nabrak Oh, biasanya. kecelakaan. Iya. Tapi kalau penggunaan aja nggak pernah. Wah, ya. Paling ganti ininya aja. Yap, betul. Bushing-bushingnya pada hancur biasanya. Nah, lower arm ini kalau rusak Hah? atau kalau nggak normal harus ganti satu set apa bisa diperbaiki? Kalau saya di sini satu set Om. Satu Karena ketika lu di press gitu, kadang mereka nggak centering. Oh, Kalau nggak centering itu nimbulin bunyi. Oke. Dan kemana-mana. Betul. Oh. Nah, satu set tadi sama ininya, Sama armnya, sama armnya. bushing dan arm. Ini partnya ada? Ada. Mahal? Lumayan sih 1 jutaan Om kalau satu set ya. Satu set itu 1 jutaan? 1 juta kali 2 Kali kiri dua. kanan. Oke. Oh, lower armnya 1 juta. Kali 2. Ori. Ori. Murah ya? Satu set lower arm nih, 1 Yes. juta. Ori. Oke. Oke, dan di usia yang di atas 5 tahun ini udah mulai ada yang ganti lower arm. Lower arm sudah beberapa mobil Om. Iya. Tapi lebih banyak Rexteer. Rexteer sama shock breaker Om. Rexteer sama shock breaker. Oke. Nah, kalau bicara kayak kaki nih, lower arm ini jarang lah ya. Ya. Jarang. Berarti Rexteer lebih banyak sama shock breaker. Kalau komponen-komponen yang lain nih kayak T-rod, T-rod. Kalau ini karena Rexteer Satu di kesatuan servis. sama Rexteer ya? Ya, dia satu kesatuan. Kalau mau bagus, wajib ganti. Wajib ganti. Iya, karena buat settingan kakinya biar enak Om. Oke. Jangan sampai ini udah bener, ininya lemes, sama aja bunyi ketek-ketek. Oke. Oh. Nah, kalau T-rod long T-rod ini mahal nggak sih? Kalau long terotnya ini long 500 seset. Oke. Terotnya sama. Kiri 500 kanan? betul seset. Jadi T-rod plus long T-rod udah full set segini nih, ini kiri kanan 1 juta. misalkan nih, 1 juta doang. Ori. Iya. Oke. Oke, menarik ya. Honda HR-V ternyata perawatannya nggak mahal ya. Di Betul. sini ya, di spesialis Honda Ciputat. Makanya harus berteman sama Losinta. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Ini satu lagi, ada komponen kaki-kaki. Link stabil itu. Link stabil. Yap. Link stabil. Kalau ini rusak, itu gejalanya apa? Kalau ini biasanya ini kan nyantol ke Rexteer sama Oke. ke dia bunyi tek 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 karena ininya kalau baru kan dia keras nih Om. Iya. Kalau udah rusak dia lemes. Oh. Otaknya. Jadi bagian sini bunyi tek 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 gitu Om. Gitu. Jadi bunyi-bunyian itu bisa beda-beda ya? Banyak Om Kalau faktornya. Iya duduk-duduk beda-beda. ini. Kalau ini bunyinya beda. Banyak. Bengkel tahu lah ya pokoknya Tahu. ya. Makanya Jadi datang ke sini dicek. makanya ketika ada yang bertanya, Po ini Heeh. bunyinya geluduk-geluduknya tuh kayak gimana? Kita bingung. Datang Om. dulu lah ya. Jangan Iya, jangan cuma ibarat- chat. Iya, kita ibarat kayak dukun Om. Iya. Aduh. Nggak Jadi bisa kita begitu ya. nggak bisa Jadi- tanpa ada unit kita nggak bisa. Benar, didiagnosa dulu. Jangan nanya di WA pengen tahu langsung Betul. harganya Datang aja ke berapa. sini. Betul. Kalau nanya di WA pengen tahu harganya berapa ya udah ganti semua aja. Padahal enggak semua. Enggak semua. Enggak semua. Bisa Betul. jadi cuma ininya. Mana betul. Bisa jadi cuma ininya. Cuma Rexteer Pernah ya? doang. Pernah cuma ininya doang gitu pernah ya? Pernah. Pernah. Oke. Nah, ini berapa tadi? Belum nanya ya. Ini 500 Om seset. Rata-rata 500 semua. Kiri kanan. Kita bandrol Pokoknya 500. nggak jauh dari Nggak jauh. 500 lah ya. Iya. Oke, link stabil 500 kiri kanan link 500-an. Berarti kalau ganti semua ini nggak nyampe 10 juta ya? Kurang lebih 7,5 sampai 10 depan belakang. Udah Yes. depan belakang. Yes. Termasuk shock absorber belakang. Yes. Oke. Breaker belakang, depan.
All deh, all in. All in kaki. Kalau pengen bagus lagi semua. Bagus lagi. Siap. Tentunya rekstirnya bukan ganti ya, servis ya. Betul. Kalau rekstirnya ganti kan rekstirnya aja udah ketahuan 7.500.000. Ya, kalau kaki full set HRV, kalau mau bagus lagi dengan rekstirnya di servis itu sekitar 7,5 sampai 10 juta. 10 juta, betul. Tapi kalau misalkan pengen lebih hemat lagi ya dicek dulu lah ya. Iya dong. Siapa tahu ini ada masih yang bagus, ya kan? masih bisa kita pakai gitu. Oke. Jadi catatannya Honda HR-V ini memang nggak ada yang perlu ditakutkan ya? Ya. Tidak menakutkan. Enggak. Teman-teman cari HR-V bekas itu. Yang menakutkan memang harganya tinggi. Betul. Tapi itu sebanding lah ya. Karena perawatannya murah, dipakainya enak, irit juga, siap kemana-mana. Jadi penyakit yang ibaratnya penyakit yang paling banyak cuma di kaki aja. Betul. Dan itu pun nggak mahal. Nggak mahal loh. Nggak mahal. Tapi kan itu kalau kaki memang pemakaian ya Om ya. Pemakaian. Iya, dia nahan mesin, nahan bodi, udah pasti sering banyak rusak. Penyebabnya apa sih selain usia? Selain usia pemakaian lah. Pemakaian. Iya. Pemakaian. Kondisi jalan juga ya? Kondisi jalan betul, nomor 1 itu Om. Oke. Kalau tinggalnya di Bekasi Kabupaten, Tangerang Kabupaten, udah. Jangan ditanya lebih cepat itu. Lah ya. Dibanding yang tinggal di Blok M ya. Pondok Indah. Pondok Indah. Oke. Tapi ya masih dalam batas jangkauan ya. Mobil ya, di harga segitu ternyata spare part-nya murah-murah. Oke, kesimpulannya Pak Sinta ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman yang lagi menimbang-nimbang Honda HR-V nih? Atau kalau mau beli HR-V bekas, apa aja yang perlu dicek nih? Kalau untuk teman-teman yang mau beli mobil HR-V, kalau bisa, tetap bawa mekanik. Nomor satu. Biar apa? Biar bisa tahu kondisi mesin, kondisi kaki, ada rembes kah, ada AC-nya dingin atau tidak, itu tetap harus bawa mekanik. Nomor 1 itu Om. Ya, nomor 2, jangan takut Om, spare part-nya banyak. Jangan takut, spare part-nya banyak. Ya. Dan jarang rusak. Berarti yang dicek itu kalau sama mekanik sih udah ketahuan semua ya? Pasti ya. Tapi kalau dicek sendiri, dirasain sendiri kalau bisa ketahuan juga? Kalau feelingnya kuat bisa Om. Oke. Gitu. Oke. Jadi nggak usah takut. Ya, betul. Bandel. Oke, sekian dulu obrolan bengkel episode 81 dengan Pak Sinta, spesialis Honda Ciputat. Buat teman-teman yang tinggal daerah sini atau Jabodetabek, kalau ada masalah tentang mobilnya, pengen konsultasi dulu boleh ya? Boleh dong. Boleh. Silakan WA ke nomornya Pak Sinta yang ada di kolom deskripsi. Oke, Pak Sinta, sukses ya. Terima kasih banyak Om, sukses sehat buat semuanya. Honda Ciputat. Siap. Sukses juga buat teman-teman semua. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.